Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Shelfie Nurulaini. NIM saya 202101022293. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas sesi 10 agama saya dengan menerangkan mengenai Islam, iptek, dan seni. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas mengenai pengertian iptek. Iptek merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi. Menurut saya, awal mula ini adalah kita harus memiliki ilmu pengetahuan terlebih dahulu untuk menciptakan teknologi ini. Karena sebelum kita menciptakan suatu teknologi, otomatis kita harus memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan terlebih dahulu untuk menciptakan suatu teknologi ini. Karena teknologi ini diciptakan pasti untuk membantu atau mengurangi pekerjaan masyarakat atau membantu pekerjaan masyarakat agar lebih mudah. Nah, tetapi kita sebagai umat muslim atau sebagai umat Islam mempercayai bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semua yang diciptakan sudah dapat kita gali di dalam Al-Quran ilmu pengetahuannya, dan sudah kita bisa kupas di dalam Al-Quran. Oke, setelah menjelaskan mengenai pengertian iptek, di sini saya akan menjelaskan peran Islam dalam perkembangan iptek. Pertama, iptek dijadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan, yang dimana paradigma ini dinyatakan bahwa akidah wajib diwajibkan sesuai pemikiran kaidah fikriyah. Baik, di dalam peran Islam dalam perkembangan iptek ini juga dilihat dari kesesuaiannya dulu, kayak misalkan ilmu pengetahuannya ini nih sesuai dengan akidah Islam atau akidah Islam, ya, akidah Islam yang dapat kita terima, maka layak untuk diamalkan, boleh diamalkan. Tapi kalau misalkan enggak, kayak misalkan kayak bertentangan gitu, itu nggak boleh diamalkan, karena itu kan bertentangan. Nah, di sini juga menjadikan iptek sebagai syariah Islam, ilmu pengetahuan yang dijadikan syariah Islam, yang lahir dari, maksudnya akidah Islam, dari akidah Islam itu sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya itu, ipteknya itu tuh yang kita gunain itu, atau ilmu pengetahuan yang kita gunakan sehari-hari, contoh di dalam masyarakatnya tuh kayak sebuah produk yang harus di akidah Islamnya tuh kayak ada dilihat dari sisi halal dan haramnya. Itu contohnya, contoh dari ilmu pengetahuan iptek yang dilihat dari akidah Islamnya. Itu contohnya, dilihat dari suatu produk yang dilihat dari sisi halal apa haramnya, kalau kita pakai boleh apa enggaknya gitu. Dan ke materi hubungan Islam dan iptek. Menurut saya, hubungan Islam atau agama dan suatu iptek ini itu saling mendukung sama lain, atau tidak ada hal yang bertentangan, malah dia itu saling mendukung. Karena kan hubungan agama ini suatu keyakinan yang berobjektif pada norma-norma kan, norma-norma tertentu. Sedangkan iptek ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan tentang teknologi di bidang teknologi untuk kehidupan masyarakat lebih maju lagi. Jadi kayak saling mendukung gitu, nggak ada yang bertentangan. Karena pada hakikatnya kita sebagai umat muslim kan juga hubungan agamanya ini kita dilihat dari sisinya, kita diciptakan untuk mempunyai akal, dan kita mempunyai akal dan kita bisa mengembangkan suatu teknologi ini dan membuat teknologi ini. Jadi saling cocok, nggak ada berketentangan gitu. Di sini juga akan membahas dampak positif iptek. Apa aja sih dampak positif ipteknya? Yang pertama, ada peningkatan pendidikan agama, yang dimana dengan kemajuan iptek ini agama kita dapat secara luas tersebarnya, dapat secepat itu buat nyebarnya, dan pemberitahuan lain-lain yang berbau agamanya. Dan yang kedua, yaitu meningkatkan informasi, kayak misalkan informasi suatu hal yang berbau agama, jadi kita gampang buat mengaksesnya dengan kemajuan iptek ini gitu kan. Terus juga di sini juga ada
dapat mencari informasi seputar kajian ibadah. Mungkin dengan kemajuan ipteknya ini kita jadi tahu nih, misalkan kayak hari-hari lebaran atau hari-hari lebaran ya, contohnya kayak misalkan sholatnya kapan, sholat idnya kapan, itu kan jadi gampang nyebar luasnya waktu-waktunya. Dengan kemajuan iptek ini kita jadi gampang tahu, karena kan kadang di televisi diumumin, kadang di handphone, di gadget juga ada informasinya. Nah, terus sebagai penyedia konten video penceramah, jadi tuh kayak orang tuh kalau mau dengerin ceramah nggak perlu capek-capek kayak ikut offline pengajian lah, misalkannya, karena kan dari HP udah bisa dengerin ceramah gitu. Dari HP lewat virtual aja sekarang kan udah bisa tuh kayak nonton ceramah dakwah-dakwahnya kan udah bisa, nggak harus secara offline atau ketemu pendakwahnya langsung. Oke, selain memiliki dampak positif dalam iptek, di sini perkembangan iptek juga memiliki dampak negatif bagi kita. Contohnya kayak mudahnya tersebar mengenai informasi perselisihan agama. Kayak dengan kemajuan teknologi ini nih, kemajuan teknologi yang ada ini nih, kayak perselisihannya tuh gampang banget. Misalkan kayak di suatu video nih ya, kayak di TikTok lah, ada yang yang berbau komen-komen gitu, misalkan yang tentang agama, pasti di situ ada aja yang debatin tentang agamanya. Kalau misalkan kayak kenapa kamu nggak mau masuk agama ini gitu, kenapa harus masuk agama gitu, jadi kan timbulnya perselisihan agama gitu dengan agama lain. Terus kayak di sini juga menghilangkan norma dan nilai serta sopan, dengan otomatis kayak kita ngejelekin agama lain dengan teknologi yang maju ini. Walaupun diketikan gadget itu kan teknologi, ketikan kita di gadget aja itu bisa menimbulkan perselisihan, dan nilai kesopanan kita sebagai umat muslim juga ternodai. Jadi attitude-nya kelihatan, kok ternyata umat muslim gini ya gitu, jelek dong dicapnya kan kita. Terus menurunnya luhur umat Islam, yaitu jadi karena kayak tadi gitu, luhurnya umat Islam tuh jadi kayak bisa rendah di mata agama lain gitu. Terus dengan kemajuan teknologi ini, kebanyakan umat Islam ini juga mengikuti gaya-gaya luar gitu, ngikutin budaya-budaya luar yang kayak misalkan nih ya, kita kan sebagai umat muslim diharuskan menutup aurat, tapi karena dengan kemajuan teknologi ini pasti banyak anak-anak yang mengikuti budaya luar. Dia seorang muslim tapi masih menggunakan pakaian yang mengikuti gaya luar ya, yang terbuka gitu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai iptek seni dalam Islam. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.